Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 8. Hari ini kita masih pada pembahasan pada bab 3, materi memaknai peraturan perundang-undangan. Nah baiklah, ini adalah video bagian kedua dari bab ketiga ini. Kita akan masuk kepada materi proses penyusunan dari peraturan perundang-undangan. Sebelum pembelajarannya dimulai, silahkan kalian siapkan dulu ya alat tulisnya. Kemudian kalian silahkan juga untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau sudah berdoa, kita mulai yuk sekarang belajarnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses dari penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, langsung aja kita akan bahas ya. Ini dia proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam peraturan perundang-undangan itu ada strukturnya ya, atau ada tingkatannya. Nah, di dalam proses peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan paling tinggi itu diduduki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana sih proses dari pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 ini? Kita akan bahas pada video kali ini ya. Jadi, lembaga yang berhak untuk membuat aturan merubah Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR ini merupakan lembaga negara yang berwenang untuk merubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, bagaimana sih syarat yang diperlukan di dalam proses mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ini? Jadi, tata cara perubahan UUD 1945 itu yang pertama, kalau ada inisiatif untuk melakukan suatu perubahan itu harus diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh jumlah anggota MPR. Kalau ada yang menyetujui terhadap perubahan UUD 1945 sudah cukup dari 1/3, kita bisa melanjutkan ke tahap yang kedua. Tapi kalau yang menyetujui untuk dilakukannya perubahan ini kurang dari 1/3, maka UUD 1945 itu tidak dilakukan suatu perubahan ya, karena syarat yang pertama ini tidak terpenuhi. Jadi kalau sudah terpenuhi, sudah cukup 1/3 anggota yang setuju untuk melakukan suatu perubahan, kita bisa melanjut ke syarat yang kedua. Ini dia syarat yang kedua. Syarat yang kedua, perubahan itu harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Jadi kita kan tadi sudah setuju nih ya untuk melakukan perubahan. Nah, saat perubahan itu mau dilakukan ya atau dirumuskan dan dibahas, orang yang harus menghadiri rapat tersebut harus berjumlah sekurang-kurangnya 2/3. Kalau yang mendatangi proses untuk mengubah undang-undang itu sudah 2/3 dari anggota MPR, kita bisa lanjut ke syarat yang terakhir. Nah, tapi kalau misalkan kurang dari 2/3 anggota MPR yang hadir, maka tidak bisa untuk dilakukan perubahan ataupun perubahan tersebut tidak dapat disetujui. Kalaupun sudah masuk atau sudah genap ya, sudah cukup 2/3 anggota MPR yang hadir, maka kita bisa lanjut ke syarat yang nomor 3, yaitu perubahan itu harus disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. Jadi, kalau yang menyetujui Undang-Undang Dasar 1945 ini hanya 40% misalnya,
ini tidak bisa dilakukan proses penyetujuan ataupun tidak bisa diketok palu. Jadi seperti itu ya. Nah, karena syarat yang nomor 3-nya itu kurang, jadi kalau mau disetujui harus ada persetujuan 50% ditambah 1 anggota MPR. Sampai sini kalian harus bisa pahami ya dengan baik, jangan sampai terbalik. Sekali lagi ya, kalau misalkan diajukan itu harus 1/3 anggota MPR-nya. Kalau misalkan dihadiri itu harus minimal 2/3 dari anggota MPR. Dan kalau misalkan disetujui itu minimal 50% ditambah 1 anggota MPR. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu TAP MPR atau kepanjangannya Ketetapan MPR. Nah, Ketetapan MPR ini merupakan produk hukum dari MPR dan MPRS saat masih berkedudukan menjadi lembaga negara tertinggi. TAP MPR ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan yang mengikat keluar. Nah, kalau kalian perhatikan struktur lembaga negara, jadi pada saat ini, saat sudah diamandemen itu, MPR kedudukannya sudah sejajar dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, kedudukan MPR memiliki kedudukan tertinggi pada saat sebelum undang-undang diamandemen. Jadi, untuk sekarang, TAP MPR itu sudah tidak ada lagi. Tapi memang ada beberapa peraturan dari TAP MPR ini yang masih kita gunakan. Nah, yang menduduki struktur yang ketiga dalam tata urutan perundang-undangan itu ada di Undang-Undang dan Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kepentingan yang memaksa. Nah, jadi yang bisa membuat undang-undang ini ada 2 lembaga ya, yaitu bisa dibuat oleh DPR dan bisa dibuat oleh DPD. Nah, kita bahas dulu bagaimana prosesnya jika undang-undang ini dibuat oleh DPR. Nah, yang pertama, DPR itu mengajukan rancangan undang-undang kepada Presiden secara tertulis. Jadi dibuat dulu dalam draft. Nah, draft ini yang dibuat oleh DPR itu kemudian diajukan atau diberikan kepada Presiden. Kemudian yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undangnya bersama DPR. Jadi kalau misalnya undang-undang itu dibuat mengenai undang-undang tentang ekonomi, nah menteri yang terkaitnya itu yaitu Menteri Perekonomian. Nah, jadi Menteri Perekonomian itu membahas mengenai rancangan undang-undang ini bersama anggota DPR. Selanjutnya yang ketiga, jika DPR dan Presiden menyetujui, rancangan undang-undang akan disahkan menjadi undang-undang. Jadi, pihak yang terlibat dalam undang-undang ini yaitu adalah DPR, Presiden, selanjutnya menteri yang terkait. Nah, ini dia ya yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang jika undang-undang itu diajukan oleh DPR. Sekarang kita masuk bagaimana proses pembuatan undang-undang jika undang-undang itu diusulkan oleh DPR. Nah, ini dia caranya. Yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Kenapa ke DPR, tidak langsung kepada Presiden? Karena satu tingkat yang lebih di atas dari DPD ini adalah DPR ya. Tidak mungkin DPD memberikan rancangan undang-undang itu kepada Presiden. Ya berarti dia sudah melewati satu tingkat lembaga yang ada di atasnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu DPR membahas rancangan undang-undang melalui alat kelengkapan DPR. Kemudian yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.
Keempat, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Dan yang terakhir, jika DPR dan Presiden menyetujuinya, maka rancangan undang-undang tersebut akan disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ketentuan dalam pembuatan Perpu. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Jadi, Presiden boleh mengeluarkan Perpu kalau misalkan keadaannya itu sangat memaksa ya. Kemudian yang keduanya, Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam masa persidangan berikutnya. Dan kemudian yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka Perpu itu harus dicabut. Dan yang terakhir, apabila Perpu mendapatkan persetujuan DPR, maka Perpu itu ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kita bahas lagi mengenai peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, tahapan penyusunan PP itu sebagai berikut. Yang pertama, rencana PP disiapkan oleh kementerian atau LPNK sesuai tugasnya. Nah, LPNK ini singkatannya adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Untuk materi tentang LPNK, kalian nanti akan membahasnya itu pada saat kalian kelas 2 SMA ya. Nah, kemudian yang keduanya, penyusunan RPP atau Rencana Peraturan Pemerintah dengan cara membentuk panitia antar kementerian atau LPNK. Dan yang terakhir, penetapan dan pengundangan PP itu ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Berikutnya, Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden itu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian atau LPNK oleh pengusul. Yang keduanya, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan yang terakhir, pengesahan dan penetapan dilakukan oleh Presiden. Selanjutnya yang terakhir ada Perda. Perda itu artinya peraturan daerah. Nah, sebenarnya perda itu ada di perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Dalam penjelasan kali ini langsung saja ya saya gabungkan antara perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Kenapa langsung saya gabungkan? Karena proses pembuatannya itu kurang lebih hampir sama, cuma tingkatannya aja yang berbeda. Langsung saja kita bahas. Nah, perda ini dibentuk oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan persetujuan gubernur atau bupati atau wali kota. Perda dapat dibuat oleh DPRD atau gubernur atau bupati wali kota. Jadi, kalau di tingkat provinsi yang bisa membuat perda ini adalah DPRD dan gubernur. Dan kalau di tingkat kabupaten atau kota yang bisa membuat perda ini adalah bupati atau wali kota. Kalian bisa paham ya? Nah, sekarang kita bahas ya bagaimana proses penyusunan perda jika DPRD yang membuat perda tersebut. Yang pertama, DPRD mengajukan rancangan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Kemudian yang keduanya, DPRD bersama gubernur, bupati atau wali kota membahas rancangan perdanya. Dan yang terakhir, apabila disetujui, rancangan perda tersebut kemudian disahkanlah oleh gubernur atau bupati atau wali kota.
Nah, sekarang kita masuk ya bagaimana proses penyusunan jika gubernur atau bupati atau wali kota yang membuatnya. Kalau misalkan tadi yang menyusunnya itu atau mengusulkannya adalah DPRD, nah kalau misalkan ini adalah proses penyusunannya jika gubernur, bupati atau wali kota yang membuatnya. Nah, yang pertama, gubernur atau bupati atau wali kota itu mengajukan raperda atau rancangan peraturan daerahnya itu kepada DPRD. Kemudian DPRD bersama gubernur atau bupati atau wali kota membahas rancangan perdanya. Dan yang terakhir, apabila disetujui, maka rancangan perda tersebut disahkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Itu dia penjelasan materi mengenai bagaimana proses penyusunan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kalian harus pahami dengan benar ya, karena sekali lagi sudah dijelaskan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan itu sudah ada tingkatannya. Yang menduduki kedudukan paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang paling rendah itu ada di peraturan daerah tingkat kabupaten atau perda. Nah, dari beberapa atau struktur tata urutan tersebut itu kalian jangan sampai lupa ya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan atau lupa lagi, kalian silahkan pelajari, tonton lagi video penjelasannya yang ada di video sebelum video ini ya. Pastikan kalian dalam mempelajari PPKN ini ya, di kelas 8 ini kalian harus bisa memahami dari penjelasan awal ya, agar pembelajarannya bisa nyambung. Kalau misalkan kalian mau dipelajari lagi atau misalkan ketinggalan, silahkan kalian langsung aja klik bagian playlist dan pilih kelas 8 ya, materi PPKN kelas 8. Nah, kalian pasti di situ akan lihat semua materi PPKN itu sudah ada video pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan bahas ya, ini minggu depan adalah video terakhir dalam pembahasan bab 3 ini. Kita akan membahas mengenai apa saja sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan video pembelajaran kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam video pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.